bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada malam tanggal 19 Agustus 1945, di Jalan Gambir Selatan, nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandar-Dinata, Soekarjo Wiryo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodikdo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang. Rapat pertama KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945, bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos, Pasar Baru, Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya. Bagaimana? Tuan-tuan, semuanya sudah paham? Paham. Tidak ada usul lagi? Tidak. Ada. Di atas, Tuan. Yang disusun di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan. Maka disusunlah pemerintahan. Tidak kemerdekaan. Kemerdekaan kita susun dengan satu undang-undang dasar. Apa tidak bisa dirubah menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak bisa. Kemerdekaan disusun dalam satu undang-undang dasar. Bagaimana? Sudah, tuan-tuan? Silahkan Tuan I Gusti Kedek Puja. Ayat 3, atas berkat rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Hatur sukses. Ya, diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat? Mufakat, Tuan. Kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Mufakat. Bagaimana? Sudah ada lagi, tuan-tuan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada lagi, akan saya bacakan seluruhnya, kemudian akan saya sahkan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju tuan-tuan? Setuju. Dengan ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia saya syahkan. Sidang PPKI kedua ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Jawa Barat dengan Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah dengan Gubernur R. Panji Suroso, Jawa Timur dengan Gubernur R. A. Suryo, Borneo atau Kalimantan dengan Gubernur IR Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi dengan Gubernur Dr. GSSJ Samratulangi, Maluku dengan Gubernur Mr. J. Latuharhari, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara dengan Gubernur Mr. I. Gusti Ketut Puja, Sumatera dengan Gubernur Mr. Teku Muhammad Hasan. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Berikut ini 12 departemen tersebut. Departemen Dalam Negeri dikepalai RAA Wiranata Kusumah, Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subarjo, Departemen Kehakiman dikepalai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo, Departemen Keuangan dikepalai oleh Mr. A.A. Maramis, Departemen Kemakmuran dikepalai oleh Surahman Cokro Di Suryo, Departemen Kesehatan dikepalai oleh Dr. Buntaran Morto Atmoyo, Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai oleh Ki Hajar Dewantara, Departemen Sosial dikepalai oleh Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Pertahanan dikepalai oleh Supriyadi, Departemen Perhubungan dikepalai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso, Departemen Pekerjaan Umum dikepalai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Yang terakhir, Departemen Penerangan dikepalai oleh Mr. Amir Syarifuddin. Sedangkan 4 Menteri Negara yaitu Menteri Negara Wahid Hashim, Menteri Negara Mr. Amir, Menteri Negara R. Oto Iskandar Dinata, Menteri Negara R. M. Sartono. Di samping itu, diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, yaitu 1. Ketua Mahkamah Agung Dr. Mr. Kusuma Atmaja, 2. Jaksa Agung Mr. Gatot Taruna Miharja, 3. Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodikdo, 4. Juru bicara negara Sukaryo Wiryo Pranoto. Selamat pagi Pak Oliver. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya mewakili teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk menanyakan Bapak terkait Undang-Undang Pemda. Di sini kami membahas secara historis mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak ya? Boleh, silakan. Yang pertama adalah kenapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini dibuat Pak? Oke, kameranya mana ya situ? Sebenarnya berangkat dari namanya aja ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 itu berarti adalah undang-undang pertama yang pemerintah Indonesia buat semenjak kemerdekaan. Hal itu menandakan bahwa memang ada urgensi pada waktu itu, terutama di kalangan elit politik Indonesia pada waktu itu, bahwa berangkat dari fakta bahwa Indonesia memiliki wilayah daerah yang begitu luas dan kesadaran akan mustahilnya seluruh daerah tersebut dari Sabang sampai Merauke untuk dapat diakomodir oleh satu instansi pemerintahan pusat, maka hal tersebutlah yang melatar belakangi mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut dibentuk. Itu. Lalu kita ketahui bersama Pak, Ya. bahwa setelah undang-undang tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Nah, sejatinya apa yang berbeda antara undang-undang sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 itu, Pak? Basically sebenarnya
bahasannya sama tentang pemerintahan daerah, cuman masalah pembahasan secara komprehensif lah yang menjadi indikator pembedanya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya memuat 6 butir pasal, dan itu membahas mengenai instansi pemerintahan administratif dan instansi pemerintahan otonom. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hanya secara khusus membahas mengenai instansi pemerintahan otonom, dan diakomodir dalam 46 butir pasal. Jadi bisa dibayangkan betapa komprehensifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari Dewan Perwakilan Daerah, di mana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 belum dijelaskan secara mendetail mengenai requirements, mengenai kualifikasi siapa-siapa saja sih boleh menjadi anggota dewan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sudah dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang bisa. Itu. Mungkin dari kita cukup, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih, Pak. Latar belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Pelaksanaan Pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi: yang pertama, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Yang kedua, kepada daerah-daerah yang diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Perbandingan materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan ketentuan pemerintah daerah sebelumnya. Yang pertama, kewenangan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 lebih luas. Yang kedua, Undang-undang ini tidak mengatur pengawasan pemerintah terhadap keputusan-keputusan daerah tingkat 2 dan tingkat 3, sebab MDN hanya dapat mengawasi secara langsung sampai pada batas daerah tingkat 1. Yang ketiga, kewenangan DPD atau kepala daerah terletak pada dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang merupakan pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan oleh DPRD. Yang keempat, DPD juga dapat diserahi beberapa kewenangan di bidang perundang-undangan dalam rangka menjalankan peraturan daerah, misalnya diberikan pula kewenangan di bidang legislatif meskipun hanya terbatas pada pembuatan peraturan. Yang kelima, DPD berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD sebagai konsekuensi dari kewenangan yang telah diberikan oleh DPRD. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik hati bak dijentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda.
Aduh kalau berdendang lagu dendang sayang rasaku di awal. Joget tari Melayu Nurlela pun senang mengayun kaki tari serampang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, secara nomenklatur mengatakan bahwa pemerintahan daerah itu dibagi 4. Pemerintahan lokal di sini yang saya garis bawahi. Pertama itu legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD. Dikatakan DPRD itu memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Nah, DPRD juga memiliki hak untuk mengurus segala urusan rumah tangga di daerah. Baik pemilihan ketua DPRD maupun wakil DPRD itu dilakukan dengan undang-undang tersendiri. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD itu dipilih dan berasal dari anggota DPRD tersebut. Tapi setiap anggota DPRD itu menurut tingkatan wilayah itu berbeda-beda. Pertama misalnya di tingkat 1 yang kira-kira jumlah penduduknya di atas 200.000 diwakili oleh sekitar 35 sampai 75 orang anggota DPRD. Sedangkan di tingkat kedua yang rata-rata jumlah penduduknya yaitu 10.000 diwakili oleh sekitar 15 orang sampai 30 orang DPRD. Lalu di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat yang ketiga yang populasi penduduknya sekitar 2.000 orang itu diwakili oleh sekitar 10 sampai dengan 20 orang anggota DPRD. Pemerintahan lokal yang kedua yaitu eksekutif, ciri-cirinya adalah yang pertama pimpinan sehari-hari pemerintahan daerah dijalankan oleh DPD. Yang kedua, DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. Yang ketiga, anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan dari dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Anggota DPD antar waktu yang dipilih memiliki masa jabatan hanya untuk sisa masa jabatan DPD yang ada. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam peraturan pembentukan daerah yang bersangkutan. Kepala daerah karena jabatannya menjadi ketua dan anggota DPD. Selamat siang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan kepala daerah dalam sistem otonomi biasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Ya, jadi dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini, kepala daerah itu dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut undang-undang oleh pejabat yang mempunyai otoritas kewenangan. Ya, lalu calon-calon dari kepala daerah tersebut diajukan oleh DPRD setempat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Lalu untuk pengesahannya juga, daerah tingkat pertama itu dilakukan oleh presiden, serta daerah tingkat kedua itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, lalu daerah tingkat ketiga dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri juga. Masa jabatan keberlakuan seorang kepala daerah itu ditentukan juga oleh masa jabatan DPRD-nya. Siapa dia? Biro Samer membela kebenaran, membela kejahatan. Inilah dia, Biro Samer. Nomor 1 tahun 1957. Di dalam undang-undang ini terdapat satu ketentuan mengenai kepala daerah khusus di sini yang saya akan jelaskan. Menurut undang-undang ini juga bahwa kepala daerah khusus ini dicalonkan oleh anggota DPRD. Nah, dengan cara melihat syarat-syarat tertentu dan diikuti juga garis keturunan keluarga yang berkuasa di daerah tersebut sebelum adanya republik. Mengenai wilayah khusus, ini terbagi 3 tingkatan. Pertama tingkat 1, kedua tingkat 2, dan ketiga tingkat 3. Mengenai tingkat 1 ini, kepala daerahnya itu dilantik secara langsung oleh presiden. Nah, sedangkan tingkat 2 maupun tingkat 3 itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Baik kepala daerah khusus maupun wakil kepala daerah khusus ini
memiliki syarat-syarat yang sama. Dan di samping itu juga, selain sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah khusus maupun wakil kepala daerah khusus ini juga menjabat sebagai ketua DPD di daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini sebenarnya diadopsi dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang ada dalam UUDS, yakni dari pasal 131, 132, dan 133. Akan tetapi, menurut perkembangan zaman, yakni di tahun 1959 dan 1960, ketentuan ini sedikit berubah karena sistemnya pun berubah mengikuti perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. 세상이 함께 미쳐 Everyone put your hands up and get your dreams up now. Put your hands up, 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 put your hands up. 볼륨을 높여 스피커 터지도록 그리고 모두 Praktik pemerintahan daerah, menurut penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 bahwa ada dua nomenklatur baru, yaitu ada penambahan terminologi dari DPRD menjadi DPRD gotong royong, dan juga ada aparatur pemerintahan baru, yaitu Sekretariat Daerah. DPRD gotong royong itu adalah DPRD yang dibentuk berdasarkan penetapan Nomor 5 Tahun 1960 dan juga DPRD yang telah dibentuk sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar. Kemudian keanggotaan DPRD gotong royong, bahwa anggota DPRD gotong royong adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu syarat menjadi anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kedua adalah menyetujui Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme kebangsaan Indonesia, demokrasi terpemimpin, ekonomi terpemimpin, dan juga kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahwa kepala daerah itu dapat mengajukan calon-calon anggota DPRD kepada instansi atasan. Instansi atasan di sini maksudnya itu adalah Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi daerah tingkat 2, sekarang itu gubernur atau provinsi. Kemudian daerah tingkat 2 bagi daerah tingkat 1 yang sekarang itu kabupaten, berarti atasannya adalah provinsi. Kemudian adalah mengenai bahwa anggota partai atau organisasi yang terlarang di dalam suatu daerah itu dilarang menjadi anggota DPRD gotong royong dan harus setuju atau melaksanakan manifesto politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Pimpinan DPRD gotong royong. Pimpinan DPRD gotong royong terdiri atas seorang ketua, dibantu oleh seorang wakil ketua. Kepala daerah karena jabatannya adalah ketua, bukan anggota DPRD gotong royong. Kepala daerah mengajukan kepada instansi atasan nama calon-calon wakil ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota DPRD gotong royong. Instansi atasan mengangkat seorang wakil ketua DPRD gotong royong di antara calon-calon tersebut. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur cara pelaksanaan pimpinan DPRD gotong royong dalam hal kepala daerah atau ketua DPRD gotong royong berhalangan. Kekuasaan, tugas, dan kewajiban DPRD gotong royong. Kepala daerah bersama-sama dengan DPRD gotong royong menjalankan kekuasaan, tugas, dan kewajiban pemerintahan daerah di bidang legislatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPR gotong royong dan sekretaris daerah. Yang pertama adalah penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintahan daerah dilakukan oleh sekretaris daerah, yang susunan dan pembiayaannya diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Yang kedua adalah sekretaris daerah dikepalai oleh sekretaris daerah yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan kepala daerah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sekretaris daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD GR di antara calon-calon yang diajukan oleh kepala daerah. Yang keempat adalah
Kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi sekretaris daerah diterapkan oleh peraturan daerah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Yang kelima adalah peraturan daerah tidak berlaku sebelum disahkan oleh instansi atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok Desa Praja akan menjelaskan apa itu Desa Praja. Para pemirsa sekalian, selamat menyaksikan. Desa Praja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mana mereka memiliki batas-batas wilayah tertentu. Mereka mempunyai hak tertentu untuk mengatur urusan rumah tangganya Desa Praja itu sendiri, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Desa Praja memiliki alat-alat kelengkapannya tersendiri, yang mana terdiri dari yang pertama adalah Kepala Desa Praja. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Kepala Desa Praja merupakan penyelenggara utama urusan rumah tangga Desa Praja dan juga sebagai alat pemerintah pusat. Kepala Desa Praja mengambil tindakan-tindakan dan juga keputusan-keputusan penting setelah memperoleh persetujuan dari Badan Musyawarah Desa Praja. Yang kedua adalah Badan Musyawarah Desa Praja. Badan Musyawarah Desa Praja terdiri dari ketua dan para wakilnya. Dalam pasal 23 nomor 19 tahun 1965, Badan Musyawarah Desa Praja mengadakan sidang sedikit-dikitnya sekali dalam 3 bulan atas panggilan ketua, di mana rapat-rapat Badan Musyawarah Desa Praja ini dipimpin oleh ketua dan para wakilnya. Yang ketiga adalah Pamong Desa Praja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, bahwa Pamong Desa Praja merupakan pembantu Kepala Desa Praja yang mengepalai suatu duku dalam lingkungan daerah Desa Praja. Pamong Desa Praja memiliki sedikit-dikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 3 orang, yang mana diajukan oleh Kepala Desa Praja. Yang keempat adalah Panitera Desa Praja. Panitera Desa Praja merupakan pegawai Desa Praja yang memimpin penyelenggaraan tata usaha Desa Praja dan tata usaha Kepala Desa Praja. Panitera Desa Praja dibawahi langsung oleh pimpinan Kepala Desa Praja. Yang kelima adalah petugas Desa Praja. Petugas Desa Praja ini menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 bahwa mereka memiliki tugas yang mana bersangkutan oleh keagamaan, keamanan, dan juga lainnya yang berdasarkan adat istiadat setempat. Yang terakhir adalah Badan Pertimbangan Desa Praja. Badan Pertimbangan Desa Praja ini terdiri dari minimal 5 orang, di mana mereka bertugas untuk memberi nasihat kepada Kepala Desa Praja, baik diminta ataupun tidak. Membahas Desa Praja, segala tugas dan kewenangan Desa Praja berdasarkan hukum adat atau peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah atasan yang berlaku. Desa Praja berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Harta benda dan kekayaan Desa Praja, segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan Desa Praja menurut hukum adat dan peraturan daerah atasan yang telah ada pada waktu Undang-Undang Desa Praja berlaku, seluruhnya menjadi harta benda kekayaan dan sumber penghasilan Desa Praja. Hasilan Desa Praja itu sendiri bersumber dari pungutan pajak dan juga retribusi. Kepada Desa Praja dapat diserahkan pajak daerah, diberikan sebagian dari hasil pungutan pajak daerah, dan diberikan bantuan lain dari instansi atasan dalam bentuk apapun.
mengenai penangguhan dan pembatalan keputusan Desa Praja. Keputusan Desa Praja yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan adat kebiasaan setempat dapat ditangguhkan atau dibatalkan pelaksanaannya oleh kepala daerah tingkat 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja.
bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pemilu tahun 1971 menghasilkan anggota DPR dan MPR. Lembaga ini akan membentuk babak baru dalam pengaturan pemerintahan daerah. Pada tahun 1973, MPR mengeluarkan ketetapan nomor 2/MPR/1973 tentang GBHN, yang isinya terkait 6 kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai penjabaran ketetapan MPR ini, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pasal 16 ayat 1, Kepala Daerah tingkat 2 dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan serta disepakati bersama antara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau pimpinan fraksi-fraksi dengan gubernur kepala daerah. Ayat 2, hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur kepala daerah sedikit-dikitnya 2 orang untuk diangkat salah seorang di antaranya. Dalam pengangkatan tersebut, Presiden atau Menteri Dalam Negeri tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara yuridis normatif cukup demokratis, tetapi implementasinya tidak demokratis karena didominasi pemerintah pusat yang sangat dominan. Hal ini dapat terlihat dengan dicanangkan pemilihan kepala daerah yang tidak mencerminkan prinsip demokratis yang diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kadang hanya sebagai formalitas dan intervensi dari pusat yang sangat kuat kepada daerah. Hal ini terlihat dari kebijakan perwira Angkatan Darat yang dapat menjadi kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Problema dalam sistem pemilihan kepala daerah yaitu pertama, kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat karena anggota DPRD tidak memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongan. Kedua, terjadinya money politik di parlemen. Para kandidat calon kepala daerah menggunakan segala cara untuk memuluskan langkahnya untuk menjadi kepala daerah. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Artinya, masyarakat daerah tersebut langsung menentukan kepala daerahnya dengan sistem pemilihan umum seperti halnya pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Baik, dengan ini saya ingin umumkan yang memilih opsi pertama langsung 135 orang anggota.
Yang opsi kedua, pilihan lewat DPRD 226 orang anggota. Abstain 0, jumlah 361. Dengan demikian, rapat paripurna DPR RI memutuskan untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD. Setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup rakyat. Innalillahi. Baik di dalam forum lobby maupun dinamika di dalam rapat paripurna ini, dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang tadi kami sampaikan, maka perkenankan kami fraksi Partai Demokrat untuk bersikap netral. Banci, hidup Demokrat. Banci, Demokrat. Hidup Demokrat. Opsi pilkada langsung Demokrat sahabatku. juga tidak ikut dalam kubu Ragu-ragu terus. DPRD. Dan mohon berkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walk out. Tanggal 9 Desember 2015, negara Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak bagian pertama atau yang pertama kali dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tujuan dari pilkada serentak dapat menghemat biaya operasional dan meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Pelaksanaan pilkada serentak yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung boleh dikatakan menghitung hari. Pengesahan Undang-Undang Pilkada ini hanya tinggal menunggu waktu setelah dilakukan revisi terbatas oleh Panitia Kerja atau Panja Komisi 2 DPR RI dan disetujui oleh seluruh fraksi di parlemen. Jika melihat materi revisi terbatas dari Panitia Kerja Komisi 2 Pilkada serentak dibagi pada beberapa gelombang. Di dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan pada bulan Desember tahun 2015 untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang akhir masa jabatannya pada tahun 2015 sampai dengan Juni 2016. Selanjutnya gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Februari 2017. Selanjutnya pemilihan serentak pada tahun 2020 untuk hasil pemilihan 2015. Pemilihan serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan 2017 serta pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil pemilihan 2018. Barulah pada tahun 2027 pemilihan serentak secara nasional dilakukan dan tidak ada lagi pilkada yang dilakukan secara terpisah. Indonesia tanah air, tanah